Lo pernah ngelihat satu perempuan udah ada kekerasan, verbal non verbal, lo ngasih masukan, udah sih udahan aja. Terus dia bilang dengan gampangnya, iya sih, tapi gue nyaman sama dia. Kata-kata zona nyaman itu bisa jadi jebakan. Berarti tidak bisa didefinisikan ini, Mas. Mungkin ya, kita bisa tahu di hubungan kita itu nyaman atau tidak nanti kalau udah married ya. Kalau masih pacaran tuh Seleksi. masih banyak palsunya gue rasa gitu. Aman itu bukan berarti nyaman. Dan nyaman itu udah pasti aman. Di dalam satu hubungan pun juga seperti itu gitu. Ketika kita ngerasa secure sama pasangan kita secure sama diri kita sendiri, kita akhirnya jadi kayak nemuin flow-nya sendiri, tau gak sih? Flow nyamannya itu kayak gimana? Karena standar nyaman orang tuh kan beda-beda ya di dalam satu hubungan. Kalau misalnya kerjaan juga beda-beda, tapi standar aman ya pasti sama. Jadi zona aman dan zona nyaman itu sangat beda banget. Aman belum tentu nyaman, nyaman udah pasti aman. Ini sih beda-beda ya tiap orang. Tapi kalau aku tipe yang kalau aku ngerasa bosen, aku tuh ngomong. Aku tuh tipe kayak emang orangnya agak gamblang Dia sih. perih ya. Aku tipe orangnya gamblangan banget sih, kayak gue bosen tapi gue gak mau putus, bukan berarti gak gimana? sayang. Nah dengan dia udah tahu kita bosen, berarti kan dia akan melakukan, oh berarti kita harus ganti dong rutinitasnya, bukan ganti orangnya ya gitu. Bisa juga ganti orangnya. Nah, itu kalau udah gak sayang ya. Gue takut banget ya kejebak sama zona nyaman tapi di sebelah pihak aja. Ceweknya nyaman karena cowoknya ngikutin rulesnya, tapi cowoknya sendiri sebenarnya nggak nyaman. Keluar dari zona nyaman sama dengan putus berarti menurut gue masih di zona aman. Kalau misalnya kita udah nyaman, ngapain kita mesti keluar gitu? Kenapa nggak diperluas zona nyamannya? Itu aja sih. Sekarang nih banyak banget orang-orang yang menggunakan kata-kata zona nyaman. Gak cuman zona nyaman di kehidupan pribadi, tapi juga kadang di zona nyaman kehidupan pekerjaan. Tapi buat hari ini kita gak mau bahas tentang kehidupan pribadi ataupun pekerjaan ya. Nah ini kita mau bahas tentang hubungan, zona nyaman di suatu hubungan dengan ada dua cewek-cewek cantik hari ini. Ada Kak Grace. Hello. Dan juga ada Bila. Dan pastinya ada satu cowok yang akan kita tanya-tanyain juga nih, ada Mas Satria. Halo semuanya. Halo. Udah siap belum dengan pertanyaan-pertanyaan hari ini ya? Ready. Udah ready. Mas Satria kayak tertekan banget. Tertekan karena ada 3 perempuan. Ada 3 perempuan, mana kita bahasnya zona nyaman Zona perempuan nyaman gitu perempuan. kan Gak ya. bisa bohong ya cowok ya. Jadi ya. Oh berarti merasa gak nyaman dong sekarang Mas? Agak. Oke, mungkin mau nanya satu-satu dulu nih dari Kak Grace dulu kali ya. Oke. Kalau menurut kamu tuh zona nyaman dalam suatu hubungan tuh gimana sih? Zona nyamannya mungkin karena udah sering lama sama si cowok ya. Kalau perempuan kan pasti sama cowok kan. Iya. Iya. Masa sama perempuan kan Iya, gak mungkin bener, kan. bener. Masuk akal. Iya, ya kan. Itu pilihan ya. Pilihan. Nah itu pokoknya karena kita udah terlalu sering bersama ya udah jadinya nyaman aja, walaupun sebenarnya kita mungkin belum pacaran gitu. Jadi udah terlalu sering bersama, almost every day, ya udah jadi kayak nyaman aja. Mungkin bukan nyaman ya, tapi lebih ke terbiasa. Terbiasa. Gitu sih. Oke, kalau dari Bila sendiri gimana nih? Menurut aku kayak zona nyaman itu kayak ketika kita bisa merasa selain bahagia pastinya ya, tapi juga ngerasa kayak aman gitu. Jadi ngerasa nggak harus jadi orang lain, tapi bisa jadi diri sendiri gitu. Entah sama pasangan atau mungkin sama keluarga, mungkin atau sama teman-teman ya. Tapi kayak zona nyaman itu mungkin seorang yang memang yang buat kita tuh bisa jadi diri kita yang dengan versi terbaik kali ya. Kalau dari Mas Satria sendiri gimana Gue gak Mas? tahu zona nyaman itu apa sebenarnya, karena gue nggak pernah ngerasa nyaman sih. Sekarang aja soalnya nggak nyaman. Oh gitu. Gimana ya, orang udah kadang suka bingung yang blur ya antara zona nyaman sama zona aman, tau gak sih? Zona aman sama zona nyaman tuh beda banget. Emang bedanya apa sih Mas? Contoh gini deh, lo pernah ngelihat satu perempuan atau teman lo sendiri yang udah ada kekerasan, verbal non verbal, terus lo ngasih masukan, udah sih udahan aja. Terus dia bilang dengan gampangnya, iya sih, tapi gue nyaman sama dia. Oke. Kadang kata nyaman itu tuh didefinisikan aneh-aneh, tau gak sih? Padahal sebenarnya kalau ditanya lagi, karena gue males nyari yang baru lagi, ngulang lagi dari awal gitu. Kadang kata-kata zona nyaman itu bisa jadi jebakan.
Oke. Makanya gue lebih approve zona aman aja. Hari ini aman. Oke. Berarti tidak bisa didefinisikan nih Mas. Next mungkin ya kita bisa tahu di hubungan kita itu ini yang nyaman atau tidak nanti kalau udah married ya. Kalau masih pacaran tuh Seleksi. masih banyak palsunya gue rasa gitu. Itu aja sih. Nah, tadi kan udah nih masing-masing punya opini lah ya soal zona nyaman gitu. Menurut kalian ini kalau zona nyaman tuh dihadirkan atau diciptakan sih? Oke. Mungkin dari Mas Satria dulu. Aman itu bukan berarti nyaman dan nyaman itu udah pasti aman. Ngerti nggak? Pas misalnya lo udah enak di satu kerjaan itu lo ngerasa aman, udah otomatis lo kan ngerasa nyaman. Paham maksudnya nggak? Iya. Oke. Di dalam satu hubungan pun juga seperti itu gitu. Ketika kita ngerasa secure sama pasangan kita secure sama diri kita sendiri, kita akhirnya jadi kayak nemuin flow-nya sendiri, tau gak sih? Flow nyamannya itu kayak gimana? Karena standar nyaman orang tuh kan beda-beda ya di dalam satu hubungan. Kalau misalnya kerjaan juga beda-beda, tapi standar aman ya pasti sama. Contoh dengan gaji sekian. Udah ada nih di plot kepala kita. Aman nih gue gajinya sekian. Tapi dengan lot kerjaannya yang itu kadang nggak bikin kita nyaman kan. Jadi zona aman dan zona nyaman itu sangat beda banget. Aman belum tentu nyaman, nyaman udah pasti aman. Berarti diciptakan untuk zona amannya sendiri. Kalau zona aman bisa diciptakan ya, tapi kalau zona nyaman terjadi dengan begitu saja sih. Oke, kalau dari point of view perempuan nih, gimana nih? Mungkin Bila. Kalau misalnya menurut aku ya, kalau dalam suatu hubungan apalagi gitu ya dengan pasangan mungkin atau dengan teman-teman, pastinya zona nyaman tuh harus diciptakan sih menurut aku. Baik itu zona aman maupun zona nyaman tuh harus ciptain sih. Gitu karena kan namanya juga hubungan ya dengan orang lain yang memiliki cara pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, pasti kan mereka mempunyai kayak ekspektasinya mereka sendiri gitu ya. Jadi menurut aku ketika kita ingin menyatukan dua orang yang berbeda dengan dua dunia yang baru, itu kita memang harus menciptakan satu zona bersama-sama gitu. Makanya itu namanya zona nyaman antar kita misalnya gitu sih. Jadi kita nggak bisa gitu loh expect untuk dia ngertiin kita atau mereka expect kita ngertiin dia terus. Kita harus kayak nyiptain bareng-bareng sih biar kita sama-sama nyaman dan ngerasa aman juga bersama dia Dan ataupun biar tahu maunya apa gitu ya. Betul gitu. Jadi biar sama-sama ketemu di tengah lah istilahnya gitu sih kalau dari aku ya. Oke. Kalau Kak Grace sendiri ada pandangan lain nggak? Kalau aku ya kayak tergantung orangnya deh. Kayaknya tapi sebenarnya kalau nyaman, aman dan nyaman itu kayaknya memang benar sih hadir dengan sendirinya. Nggak bisa diciptakan gitu. Itu hadir dengan sendiri yang nggak bisa diciptakan. Kenapa? Karena kayak ada aja nih kita sama satu orang nih, mungkin gak usah dalam hubungan lah ya, satu orang. Kalau misalkan kita ngomongin ke orang-orang, bisa aja aku sama Bila iya nggak match aja. Itu kan udah otomatis tuh kalau misalkan udah nggak match ya nggak nyaman, nggak aman gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan ngomongin ke hubungan, karena konteksnya hubungan ya awalnya memang itu tumbuh. Tapi itu lama-lama bisa diciptakan lagi dengan yang tadi si Bila ngomong itu. Ya kalau mau nggak mau, kalau emang udah komit untuk dalam satu hubungan ya itu sih harus diciptakan supaya ya nyaman aja berdua gitu. Upgrade lah ya. Iya betul. Berarti sebenarnya berjalan beriringan lah Iya. ya. Love grows dulu, baru kemudian kita ciptakan nih kita maunya gimana. Betul. Kayak gitu kali ya. Oke. Terus kalau boleh tahu, kalian tuh tipe yang ini gak sih bergantung dengan pasangan gak sih? Dalam Apa dulu nih? dalam Konteks keseharian apa dulu? kah atau dalam apa nih kira-kira? Dalam konteks keseharian atau apapun itu sih, karena kan ada yang memang orang yang aduh gue butuh banget cowok gue kemana-mana gue harus ikut, harus ngintilin gitu kan ada tuh. Nah, Itu kayaknya lebih ke posesif, bukan depending ya. Iya. Nganggur kayaknya nganggur. Nganggur ya. Jobless Available aja ya. kalau kalian sendiri gimana tipenya? Bila dulu deh. Bila dulu ya. Sebenarnya kalau aku tipe yang kalau sendiri bisa, tapi kalau ditanya maunya sama siapa, maunya sama pasangan sih gitu. Sebenarnya kalau misalnya disuruh mandiri ya bisa-bisa aja. Misalnya kayak oh ya pergi sana sendiri bisa, main sendiri bisa, atau bisa belanja sendiri bisa gitu ya, belanja sendiri juga bisa. Tapi mungkin karena ngerasa oh sebenarnya udah lebih nyaman kalau sama pasangan gitu ya. Jadi kalau ditanya maunya ya lebih better maunya ada pasangan.
Tapi nggak yang kayak kalau nggak ada pasangan nanti gue nggak bisa ngapa-ngapain dong. Ya nggak, sebenarnya nggak gitu juga sih ya. Tapi pengennya sih ada pasangan gitu yang nemenin gitu. Tapi nggak yang kayak harus kalau gue nggak sama dia gue nggak bisa belanja, gue nggak bisa kemana-mana sendiri gitu tuh. Kalau bisa dibelanjain kenapa enggak? Betul sih ya. Gimana tuh Mas Satria? Kalau dibelanjain kenapa enggak? Bungkus lah. Ya nggak sih, jadi kayak daripada sendirian pergi ke mall atau kayak pergi belanja sendiri, mungkin kan lebih seru kalau ada temen yang nemenin ngobrol atau kayak ada partner yang bisa nemenin lah gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak ada pun juga sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman mungkin rasanya beda kali rasanya ya. Gitu. Kalau dari Kak Grace sendiri? Kalau aku bener sih kata Bila. Emang pada dasarnya aku orangnya ya udah mandiri aja gitu. Kemana-mana bisa sendiri, kemana-mana ngapain aja juga bisa sendiri gitu. Cuman ya tadi faktor karena kebiasaan, misalnya dia selalu ada. Kalau misalkan tiba-tiba nggak ada, kita kemana dia nggak bisa, kayak ada yang kurang gitu Iya, sih. betul. Kayak yang kurang gitu Ada ya. yang kurang gitu. Karena biasanya nemenin tiba-tiba nggak ada kan Jadi jadi kosong kosong gitu ya. gitu. Betul. Terus kalau dari laki-laki sendiri gimana sih Mas ngelihat perempuan biasa kayak gitu? Kayak Yang gimana bergantung ya. Yang tadi bergantung. kayak tuh? Cukup melelahkan juga sih ya gitu. Oh gitu. Jadi kita melelahkan. Kenapa tuh? Mas. Kenapa tuh Mas? Ini pengalaman pribadi gue sendiri aja. Oke, boleh. Gue paling males banget nemenin istri gue belanja gitu. Dia kan selalu nanya bagusan mana ini apa ini, ya udah ini. Tapi gitu. Yang dibeli. Itu males banget tau gak sih? Maksudnya apa? Hal perempuan. Iya. Kadang jadi kayak cowok tuh bingung gitu. Sebenarnya lu butuh gue tuh sebagai apa sih? nemenin aja. Sebenarnya kita tuh tahu kita mau yang mana ya. Kayak misalnya kita Oke. nanya mau yang Nemenin. lucu yang A apa yang B. Sebenarnya kita tahu kita pengen yang A. Tapi kayak kita pengen denger aja kalau dari pasangan tuh gimana Iya, sih betul. ininya Oke. pendapatnya. Tapi kan laki-laki dan perempuan tuh beda ya. Laki-laki tuh lebih direct, sedangkan perempuan tuh lebih indirect gitu. Makanya ada yang namanya kode-kode perempuan yang laki itu nggak akan bisa tembus deh sejago apapun dia gitu loh. Bagi perempuan maksudnya sebenarnya A, tapi bagi laki-laki nangkapnya itu B. Karena si perempuan ini bilangnya B, tapi bla 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 dikasih opsi gitu loh. Laki-laki akan menangkapnya seperti itu gitu. Karena kita pengen tahu dulu nih kira-kira pendapat dari pasangan kita tuh gimana Mas. Karena kalau misalnya kita langsung mutusin tuh kayak nggak seru gitu nggak sih? Kadang kalau Kita pengen sebagai tahu juga dari laki-laki tuh gimana gitu. Iya itu agak-agak capek sih buat laki-laki sih sebenarnya. Oke. Kecuali cuma nongkrong bareng, ngopi bareng, oke deh. Tapi kalau misalnya belanja, kamu duluan aja, aku tunggu sini deh. Ya udah apa Biasanya aku banyak seperti itu. atau dikasih kartunya aja Iya. Mas. Oh iya. Iya bisa jadi. Lo pernah lihat gak sih di satu mall? Gue sering banget lihat ya di satu mall. Jadi bapak-bapaknya itu di luar atau cowok-cowok di luar. Iya. Iya. Itu karena mereka berpikir, aduh bosan banget sih. Gue harus, perempuan itu paling kuat jalan tau gak sih? Oh iya. Sedangkan laki-laki itu enggak Apalagi gitu. kalau buat belanja. Buat ya. belanja. Keliling-keliling Iya, mall tuh gak berasa ya. Bisa 2 jam cuman jalan-jalan doang dari store A ke store B walaupun tidak beli. Sedangkan laki-laki nggak seperti itu gitu. Tapi kita seneng tahu Mas kalau misalnya pasangan kita nemenin kita. Iya. Sebenarnya daripada nungguin di depan ya Iya, gak sih? walaupun dia tuh nggak ngerti sebenarnya kan, dia nggak ngerti ini apa, tapi dia nemenin tuh seneng banget sih. Iya pasti. Mungkin masalah waktunya aja kali ya, dengan durasi yang nggak terlalu lama kali ya. Karena otak laki-laki itu tidak didesain seperti itu. Menyukai sesuatu hal yang cuman dilihat tapi tidak dibeli. Lo pernah lihat nggak sih cowok yang cuman masuk doang tapi nggak beli? Kayaknya jarang gitu. Dia akan ke mall, dia akan ke satu toko kalau memang dia butuh. Selebih itu dia nggak. Jadi jarang window shopping gitu. Jarang banget. Oke. Biasanya ini POV-nya laki-laki ya sebenarnya ya gitu. Dan faktanya memang seperti itu, jarang banget laki-laki yang mau nemenin terus banget ceweknya untuk belanja. Kecuali kalau lagi pendekatan mungkin. Karena lebih iya ekstra sih. gitu Iya, ya. kalau udah memiliki Harus kayaknya ya yang udah terserah baik-baik kamu lah ya. gitu. Kalau belum memiliki tuh harus Yes. tunjukin yang baik-baik. Sekali udah memiliki Ya udah, ya gitu udah ya. terserah deh. Ya udah. Iya kayak gitu. Cuman kalau gue kan beda, gue kan lebih feminim ya dibanding istri gue gitu. Biasanya gue lebih suka ditemenin istri gue belanja sih. Walaupun gue ngelakuin yang perempuan lakuin. Ini baju bagusan mana? Bagusannya ini, oh enggak, oke, aku tetap beli yang ini. Gitu. Kayak gitu. sama aja. Sama aja aja. gitu. Jadi gue ngerti sebenarnya pola pikirnya perempuan, gue paham karena gue pun agak seperti itu orangnya gitu. Oke. Tapi setelah ngomongin kayak gini jadi penasaran deh sebenarnya love language-nya Mas Satria nih apa sih Mas? Aduh. Gue nggak terlalu mendalami hal-hal itu ya Receiving, gitu. enggak receiving. Kayak bukan gifts quality time ya, sih. tapi kayak bukan ya. Lebih service kali ya.
Oh, act of service. Gue lebih suka Service. Seneng gitu ya kalau di ya gitulah. Dan gue juga seperti itu sama pasangan gue gitu. Oke. Kayak entah gue pergi ke mall mana, gue ngeliat ada satu baju bagus, gue tahu ukurannya, yaudah gue beliin aja. Ntar gue kasih ke dia gitu. Udah seperti itu. Oke. Kalau dari Bila sendiri gimana nih love language-nya? Kalau aku tipe geng words of affirmation ya. Jadi kayak lebih seneng disemangatin, lebih seneng kayak capek ya, kamu udah keren lo hari ini. Jadi lebih ngerasa jadi lebih ngerasa disayang dan lebih ngerasa dihargain ketika dikasih kata-kata yang encouraging gitu sih. Dan aku juga kayak gitu juga ke orang-orang sekitar aku, ke teman-teman aku, ke keluarga aku, ke pasangan aku juga. Jadi lebih kayak ke pinter ngomong sih ya jatuhnya ya. Kelihatan sih ya. Kayaknya peres ya. lebih Peres ya. Kadang WOA sama Paris tuh kurang Beda-beda lebih tipis sih. ya. Beda-beda tipis gitu. Kalau Kak Grace sendiri gimana? Love language tuh yang kita terima kan ya? Yang Bisa yang kita iya terima. kamu bisa kamu. Dua-duanya ya. boleh. Oke. Kalau misalkan aku ya, pertama itu awal mula kayaknya tuh physical touch. Aku touchy ya. banget. Oke. Tapi itu berubah karena apa ya? Jadi itu bukan suatu yang utama sekarang. Itu nomor kedua lah. Pertama tuh quality time. Udah otomatis tuh kalau quality time tuh pasti ada touchy-nya gitu. And then Sepaket lah ya. Iya, and then act of service. Abis itu word of affirmation, and then yang terakhir receiving gifts. Gifts. Oke, Gitu tuh. sih. Emang beda sih kadang love language cewek sama cowok. Tadi juga pas Kak Grace lagi ngomongin quality time udah sepaket sama physical touch, Mas Satria gini. Kenapa tuh Mas? Enggak, karena ngambil aman aja, semuanya dapat kan akhirnya kan di quality time Iya, di itu quality sebenarnya. time. Benar, Politik benar. banget gitu. Karena aku mau semuanya Oh, Mas. iya. Kalau aku bisa dapat Prakanda semuanya ya, kenapa? oke. Betul. Karena sebenarnya gini, love language itu kita semuanya ada, tapi cuman lebih dominannya mana. seperti apa kan gitu. betul. Itu aja sih. Tapi sebenarnya efek love language sendiri yang kalian rasain di suatu hubungan tuh gimana sih? Kalau pasangan kita berbeda sih ya dengan kita. Misalnya kayak kalau aku kan words of affirmation nih, sedangkan pasangan aku tuh yang quality time. Jadi dia mungkin ngerasa disayang ketika kita ketemu terus, tapi dia mungkin nggak bisa memberikan si words of affirmation itu ke aku. Jadi kayak ketika ada perbedaan itu sih yang ngebuat kita kadang-kadang ngerasa kayak sebenarnya dia sayang tapi dia nggak menunjukkan dengan cara yang kita sukain. Jadi kita tuh kayak harus menebak-nebak ini tuh dia sayang sama gue nggak sih gitu kan. Jadi kayak Butuh pengakuan ya. jadi kayak karena perbedaan itu jadi kita kayak suka kadang nggak ketemu gitu loh di tengah-tengah misalnya. Jadi Terus kayak- cara temuinnya gimana tuh? jadi kita kayak aku sih selama ini kayak kalau sama pasanganku tuh lebih kayak gue anaknya words banget nih, lo anaknya quality time. Oke, berarti kita sering ketemu, tapi lo juga tetap harus bisa nge-encourage juga ya, by words juga, by sayings juga. Gitu. Jadi kita sama-sama fulfill lah each other's love language sih gitu. Karena balik lagi tadi Bila mengharapkan untuk diciptakan sebuah zona Betul, nyamannya itu ya. betul, gitu. Karena perbedaan itu sih yang kadang-kadang suka kayak berselisih juga kan gitu. Jadi mungkin ketika dia menyayangi kita dengan cara dia sendiri yang bukan secara kita, mungkin kita kan jadi kayak menebak ya kayak ini dia sayang sama gue bener apa enggak sih kayak gitu sih. Benar, Itu sih yang sedang aku rasain ya. Pasangan gue pun sama kayak Bila love language-nya gitu. Oh iya, words of affirmation Iya, ya. dan suka bertanya, sebenarnya kamu cinta gak sih sama Iya, iya. Itu bisa kayak 10 kali sehari lah ya. Tanya langsung, aduh gue jawab apa Iya, gitu itu ya. Saya 10 gampang kali aja, sehari ini sih. belanjaan gitu. Kan love language-nya beda kan, ini belanjaan untuk lo gitu. Lo pikir gue gak cinta sama lo gitu. Tapi kan berarti love language-nya dia belum terpenuhi Mas. Karena Mas Enggak itu jokes aja gue berdua kadang oke. gitu. Cuman memang dia sama kayak Bila gitu, apa-apa words gitu, yang lebih jelas ini itu segala macam. Oke, kalau dari Kak Grace sendiri efeknya gimana Kak? Love language ini ke hubungan? Oke, alhamdulillahnya ya selama pacaran kemarin-kemarin itu untungnya love language-nya tuh sama. Pasti selalu quality time gitu. Which is ya itu akan mengikuti tuh love language yang lain. Cuman masalahnya ketika mungkin pasangan kita lagi jenuh. Ya itu kan otomatis gak akan mau quality time kan gitu. Nah itu sih yang paling mungkin bisa dikomunikasiin aja. Harus jujur sama pasangannya gitu dengan kondisi yang kita rasakan gitu sih. Tapi belum pernah ketemu yang beda love language ya Kak? Ada satu, jadi dia tuh kayak ya kayak kamu tuh, kamu sayang gak sih sama aku? Itu sampai buat aku gondok banget. Bener-bener kayak kalau gue nggak sayang sama lo ngapain gue pacaran sama lo? Udah selesai.
Gitu. Kadang kalau ditanyain kayak gitu terus kita risih juga sih ya risih Kak ya. juga gitu. Jadi memang harus mengerti sih satu Betul. sama lain. Betul Gitu harus. sih. Itu Mas. Jadi kalau laki-laki tuh harus mengerti juga Mas love Iya language. iya oke oke. Dan itu love language paling gampang sebenarnya. Oh Word gitu. of karena love Beneran, itu paling gampang. Iya. Peres. Modal ngomong aja Iya, kan modal ngomong sebenarnya, doang. nggak keluar tenaga, Yes. nggak keluar duit gitu kan, tinggal ngomong aja, tinggal diyakini sekali 2 kali udah kayak oke gitu. Oke, murah meriah semua gembira. Tapi balik lagi jangan menggampangkan love language loh. Salah dikit aja tuh bisa langsung ilfeel Iya. tahu. Iya enggak sih? Kalau Iya. karena kalau aku pribadi ya, opini aku pribadi, pengalaman aku kalau misalnya ada satu love language yang berlebihan tuh akan bikin langsung kita turn off or ilfeel something gitu. Iya. Atau buat salah paham. Iya, bisa jadi. Aku Gimana tuh? Gimana tuh? Mau curhat Gue boleh, mau- boleh. karena aku touchy. Aku touchy mau sama cowok mau sama cewek touchy. Jadi kadang kalau misalkan ada cowok tuh yang kayak langsung GR gitu loh, pede gitu kalau ngerasanya aku suka sama dia. Oke, ya paham. Apa karena berlebihan ya touchy-nya gitu. Terus cara kamu nge-handle itu gimana, Kak? Ya udah biasa aja, aku bawa santai aja, nggak yang gimana-gimana. Kalau misalkan dia ngomong yang gue suka nih sama lo, oh ya udah thank you, tapi sorry banget gue enggak gitu. Kita temenan aja gimana gitu. Udah poin banget ya. To the point tapi bahasanya lebih dihaluskan gitu. Oh nggak pakai kata terlalu baik buat aku gitu kan? Enggak dong. Klasik ya, itu klasik banget sih. Ya udah kita jalanin aja dulu gitu. Biasanya sih ngomong Penolakan gitu. secara halus Penolakan ya. secara halus gitu. Oh dijalanin aja dulu itu penolakan secara halus juga? Aduh. Iya, itu kan beriring Bukannya digantung itu? digantung sih. Coba dong keluarin dong rahasianya perempuan. Jadi kebongkar ya. Cowok tuh suka bingung loh untuk itu loh, jalanin aja kayak gimana tuh itu Loh, tapi absurd kan buat laki-laki juga mereka suka gitu. ngomong kayak gitu laki-laki. Iya. Kita jalanin dulu aja, yang penting kita sama-sama tahu gitu kan. Oh itu sebenarnya dia nggak ada feeling sih sebenarnya. Ya Kurang feeling. Oh gitu ya. Nah ya udah sama Oh, berarti. oke. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu ketika kita bilang jalanin aja, mungkin rasa itu akan muncul. Bisa aja. Iya, Mas. kalau perempuan mungkin kayak gitu. Oh, oke. Jadi, misalnya nih ini beberapa waktu yang lalu ya, adalah orang ngomong ke aku, iya Grace, aku tuh suka sama kamu. Oke. Gitu. Aku pengen kita tuh lebih serius, ada komitmen nih. Kamu gimana gitu. Aku tidak mau melepaskan dia, tapi aku belum tumbuh perasaannya. Oh, jadi nggak mau Bener. kehilangan fans. Bukan Gitu. Bukan kehilangan fans ya, itu menurut kalian aja lah ya gimana. Cuman aku tidak mau melepaskan dia untuk saat ini. Oke. Tapi aku juga kalau untuk bilang iya itu akan terburu-buru. Ya, Betul, I see. Belum siap. Jadi Oke. biasanya kalau aku merasa nih orang ada potensi untuk bisa, jadi aku akan bilang kayak oke, pertama aku akan appreciate dulu karena dia udah berani ngomong kayak gitu. Aku akan say thank you. Terus aku bilang nanti aku juga sebenarnya suka sih sama kamu gitu. Aku bilang aku suka sih sama kamu, kamu nice bla 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 bla. Tapi boleh nggak kasih aku waktu dulu? Gitu. Kita jalanin aja dulu, saling bisa Oke. lebih mengerti satu sama lain. Oke. Tapi kasih waktu aku dulu biar aku benar-benar yakin sama kamu. Berarti foto nanti kalau misalnya lo foto bareng itu di second account atau close friend? Itu masih close friend dulu Oh, close ya. friend dulu. Itu masih tahap close public friend juga ya. biasa ya. Atau publik juga nggak Iya. kenapa Oh, sih? nggak masalah? Nggak Gak masalah. masalah. Karena gue ngeliat kayak milenial sama Gen Z beda banget ya cara ininya ya, cara bernarasinya. Cara bernarasi. Pas ketika ditembak lah atau apa gitu kan. Emang kalau Gen Z kan gimana tuh? Iya Gen Z emang gimana? Terlalu banyak step ya kalau gue pikir ya. Gitu. Oh gitu. Beda sama Itu kayak milenial ini aja sih, direct. seleksi aja sih. Oh Seleksi oke. aja Dan sih. gilanya lebih pinter sih. Bermain kata-katanya sih lebih pinter Gen Z. Oh gitu. Serius bener. Gue akuin. Sebenarnya gini sih Mas, kita kan juga pernah ngobrol kalau misalnya cowok itu kan bisa tahu mana yang bisa dijadiin pacar, mana yang bisa jadiin temen aja atau yang Betul. jadiin istri. Sebenarnya cewek juga bisa ngelihat itu nggak sih? Betul. Karena kayak ya kita nggak buta aja Mas, kita bisa ngelihat lah. Makanya kayak tadi aku setuju dengan pendapatnya Kak Grace, kayak kita butuh waktu karena aku pribadi akan kasih waktu tapi nggak lama, biasa 3 bulan, Aku juga maksimal di 4 maksimal bulan 3 lah. bulan. Nah kalau misalnya udah 3 bulan lewat gimana tuh? Kalau misalnya cinta itu belum tumbuh ya Nggak udah akan maju. Iya, kan dari awal juga temenan aja. Kalau aku beda. Gimana? Kalau aku beda. Aku tergantung lagi dari orangnya nih. Kalau misalnya orangnya ini ternyata ada sesuatu lah ya, maksudnya bisa apa ya, menguntungkan. Oh, I see. Bisa Ada menguntungkan benefitnya gitu ya, kan ada benefitnya buat kita ya. Ada benefitnya untuk kita.
Aku akan bilang gini, oh yaudah gak apa-apa jalanin aja dulu gitu. Tapi aku juga gak menutup kemungkinan untuk membuka apa ya, kesempatan untuk orang lain. Karena kan balik lagi, waktu itu aku pernah ngobrol ya sama Mas Satria ya. Ya namanya pacaran itu tuh masih seleksi. Bener, oke. Gitu Betul. sih. Jadi kalau misalkan emang ternyata pada akhirnya nanti udahan, oh ya udah tinggal dibilang, sorry banget ternyata setelah kita ngejalanin hubungan ini aku nggak cocok sama kamu gitu. Jadi sebenarnya pas di pacaran itu ada cinta nggak sih sebenarnya? Waduh. Ini pertanyaan seorang milenial yang umumnya pacaran itu pakai atas nama cinta, tau gak sih? Mungkin kalau orangnya udah sama-sama nyaman iya Mas, tapi kalau case-nya kayak tadi mungkin belum terlalu. Karena kan cinta kan tumbuh ya Mas. Iya, Ya? suka aja dulu, suka aja terbiasa karena ada No, dia gitu. oke. Dan mungkin Bila ada Iya, pendapat ada pendapat sendiri nih lain karena gitu. iya, karena kayak tadi agak iya tapi enggak deh gitu kali ya. Sebenarnya kalau aku tipenya tuh nggak suka HTS karena menurut aku HTS tuh masih main-main. Jadi kayak berarti dia belum fully suka sama gue atau belum fully mau komit sama gue gitu rasanya. Jadi aku tipe yang pacaran-pacaran enggak gitu. Jadi enggak mau di abu-abu. Straight to the point. Ya, Iya. ini pacaran gak nih? Ini lu mau sama gue apa enggak gitu. Jadi tipenya mau enggak. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa, enggak usah. Jadi kayak dulu tapi aku pernah juga sih nge-HTS-in orang ya. Tapi dengan catatan di mana waktu itu memang belum mau punya pacar. Makanya itu aku bilang karena kenapa aku enggak mau di hubungan yang abu-abu karena memang itu adalah hubungan yang enggak jelas karena kita sama-sama kita yang minta HTS itu adalah orang-orang yang belum yakin kan sama dia. Nah, aku tuh enggak mau punya hubungan sama orang yang enggak yakin sama aku. Jadi makanya aku selalu bilang teman-teman atau enggak sama sekali atau pacaran aja langsung kayak gitu. Aku ngerasa kayak males juga ya kalau punya hubungan yang enggak jelas gitu loh, kayak dijalanin aja terus kayak mau cemburu kayak nggak punya Nggak hak bisa, ya iya, benar, gitu. Mau kayak nanya-nanya tapi kayak gue emang siapa sih gitu. Jadi gak suka banget kalau nggak jelas aja gitu. Tapi biasa kamu nge-state itu di awal atau setelah berjalan berapa atau lama? ada prosesi penembakan kah gitu. Karena kan kalau misalkan kadang nih ya kalau umuran aku ya, kalau misalkan pacaran komitmen ya udah cuma bilangnya bukan bilang kayak lo mau nggak jadi cewek gue gitu. Itu udah nggak kayak Iya. gitu. Paling cuman kayak ya udah nih kita udah berjalan sekian lama. Kamu maunya gimana? Berkomitmen apa enggak? Udah gitu doang. Itu biasanya lo yang nanya atau cowoknya? Komunikasi dua arah. Kadang gue, kadang cowoknya Iya. gitu. Gue mesti belajar nih kayak gini nih. Enggak, karena hubungan gue gak pernah serius zaman dulu ya. Sebelum akhirnya tuh gue hubungan Tapi gak pernah sekarang untuk saat ini Mas, aku juga ngerasa kayak di tahun ini lah ya. Mungkin karena kemarin-kemarin aku udah capek dengan hubunganku yang sebelum-sebelumnya yang rada toxic gitu ya. Jadi kayak sekarang aku cuman mau membahagiakan diri aku. Aku lebih mementingkan diri aku karena aku udah terlalu effort di hubunganku yang sebelumnya. Jadi di kali ini, di tahun ini aku pengen orang lain yang effort ke aku. Jadi aku pengen ngebahagiain diri aku sendiri dengan kalau misalkan aku ya nyaman sama orang itu ya udah dijalanin aja gitu. Tapi bukan berarti yang aku mau effort terus enggak. Tetap harus Harus balance. Gitu. Kesannya ada kayak trauma gitu gak sih Grace? Dengan hubungan-hubungan yang Oh iya, terlalu deep banget. jelas. Ada pasangan yang pernah ngutang gitu kan. Biasanya itu juga bikin kita jadi kayak nggak enak gitu ya. Jadi kita Ada lah. berpikir seperti ini kayak Ada lah, pokoknya ada lah. Pokoknya gini, aku tuh pacaran dari SMA nonstop ya, SMA itu 6 tahun. Non-stop ya. Non-stop ya. Gila, oke. SMA, kuliah, kerja itu 6 tahun tuh, 6 tahun. Terus stop berapa setengah tahun, and then aku punya pacar lagi 2 tahun. Stop berapa setengah tahun lah ya, setengah tahun. Terus pacaran lagi 6 bulan, putus nyambung. Nah ya udah itu capek Mas. Jadi kayak aku nggak ada jeda untuk diri aku sendiri. Jadi kayak oh ya udah gue mau bahagian diri gue aja. Gue nggak terlalu mau peduli dengan komitmen dulu. Yang penting gue happy. Kalau ada orang yang mau, misal nih Mas Satria deketin gue gitu ya. Ya dengan gue sikap gue kayak gini sebenarnya kan Mas Satria tahu nih gue tuh suka nggak sih sama dia, gue tuh interest nggak sih sama dia gitu kan. Kalau misalkan tahu ya lo masih mau sama gue ya udah, kalau lo nggak mau sama gue ya udah juga. Berarti lo dulu ngejalan hubungannya total banget ya Grace ya? Total banget, all out all ya, out banget. Jadi kayak udah capek deh. Terus teman gue bilang udahlah, lo kemarin udah rela banyak, lo udah rela berkorban banyak. Ya udah sekarang waktunya lo bahagia, gantian lah biar orang-orang yang berkorban buat lo, effort buat lo, jangan lo terus yang effort gitu. Ini ngomongin bukan Levi kan?
Iya lagi. Tapi masih penasaran sih sama Bila tadi kan. Bila kan bilang dia nggak mau HTS-an, mau nggak. Tapi kamu kasih waktu nggak sih? Kira-kira berapa lama kalau untuk memutuskan oke kita pacaran? Sebenarnya aku tuh kalau PDKT gitu ya, aku tuh nggak mau yang terlalu kecepetan, nggak mau terlalu kelamaan sih. Paling kayak maksimal 3 bulan gak sih? Oke. 3 bulan menurut aku Maksimal itu, ya? Itu kayak udah waktu yang cukup ya untuk kita kenalan. Kayak mau kenal apa lagi sih dalam 3 bulan itu gitu ya? Kayak lebih dari situ kan pasti kita tahu nih, oh udah 3 bulan udah ketemu seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali udah ketemu, udah tahu gimananya, udah tahu aktivitas sehari-harinya, udah teleponan misalnya selama 3 bulan tersebut. Kayak ini udah bukan temenan yang kayak biasa lagi kan, ini udah Aku ketemu setiap hari tapi aku masih belum yakin. nah itu dia makanya kita harus kayak aku makanya kalau udah 3 bulan Kayaknya dan Grace dia masih ke profesional kayak gitu. kalau udah 3 bulan tapi dia tetap nggak menunjukkan tanda-tanda mau kemana nih arahnya gitu kan, biasanya aku langsung kayak nanya sih kayak ini tuh kita lagi deket kan, apa gue yang kegeran kah atau emang kita sama-sama friendly aja kah atau gimana gitu. Kalau emang nanti dia bilang oh kita lagi deket, emang lagi deket, gue suka sama lo, gue juga suka sama lo, nanti baru aku kayak suka ngomong yang kayak oke, terus kita mau kemana? Ini mau dibawa kemana sih? Mau ke pacaran kah? Atau mau gini dulu kah? Kenalan lagi kah? Atau gimana? Karena kan mungkin buat aku udah ngerasa cukup nih. Tapi mungkin buat cowoknya mungkin ngerasa gue butuh waktu buat kenal lu lagi nih Bill gitu kan. Nah kalau menurut aku sih, aku tuh maksimal sih 3 bulan buat aku. Karena setelah itu aku kadang-kadang udah mulai ngerasa kayak udahlah, kayak udah deh gitu. Kelamaan Kayaknya kok gitu. kelamaan banget sih. Kayak kenalan kok sampai 6 bulan lebih, sampai setahun gitu. Bisa. Kayak iya sih bisa ya buat dia, tapi buat aku tuh ya kayak kelamaan sih. Tapi gitu. penasaran sih, Bila kalau boleh tahu lahirnya tahun berapa sih? Disebut banget nih. Penasaran. Disebut banget nih. Umur aja deh. Oke, aku umurnya tahun ini 24. Tahunnya 24, sebenarnya nggak beda-beda Nggak jauh beda ya jauh. kita Kita beda ya. jauh kan? Kakak kelas aja ini kan. Iya kakak kelas, cuman memang mungkin pemikiran yang generasi 90 tuh sama sih kayak yang diungkapin Kak Grace tadi, kayak kita ya udah jalanin aja dulu, nggak yang langsung tek pacaran gitu. Mungkin dulu waktu aku seumuran Bila juga kayak gitu. Iya, Ya udah kalau lu maunya apa nih? Kalau lu nggak mau sama gue ya udah biar gue kasih kesempatan orang lain Betul. gitu. Cuman Tapi kalau sekarang kalau sekarang oh ya udah gue akan open aja sama orang yang beneran serius sama gue gitu. Mungkin karena aku juga suka ngerasa kayak pacaran tuh ataupun hubungan ya, itu tuh bukan kayak main goal aku juga kali ya sekarang. Jadi kayak aku nggak mau gitu loh buang-buang waktu terlalu lama lah gitu. Jadi kayak daripada gue pusing mikirin ini orang jelas apa enggak, mau sama gue apa enggak, ya mending gak usah aja nggak sih sama sekali gitu. berarti kamu tipe yang langsung cut off gitu ya? Iya sih ya, Iya. kayak ya udahlah nggak usah lah gitu. Dia kalau emang nggak jadi pacar temenan aja lah, gak usah lebih-lebih lah. Tapi tetap memaintain ya. Kayak oh yaudah kalau emang nggak mau pacar nggak apa-apa, tapi ya udah nggak usah deket-deket lagi lah ya, gitu loh. Kenapa ketawa sih? Mas? Iya, kenapa nih? Enggak, gue perlu maintain orang loh. Tadi gue denger masalah zona nyaman tuh bisa di-create ya. Ketika boring gimana sih? Kan nyaman katanya gitu. Ketika boring sama pasangan ya. Sebenarnya kalau menurut aku boring tuh ketika kita udah kenal banget gak sih? Kayak mungkin udah nggak ada hal baru yang kita tahu, jadi udah tahu dari A sampai Z-nya, makanya ngerasa kayak ya udah nggak ada hal baru yang bisa diketahui lagi dari dia nih gitu. Tapi menurut aku kalau boring itu bukan suatu hal yang buruk sih. Oke, tapi kan itu di dalam zona nyaman kan? Berarti A sampai Z-nya udah tahu. Terus nemuin boring. Entah boring di part Boring rutinitasnya atau sama orangnya. atau obrolannya cuman itu aja gitu. Ya di hubungan Kayak udah itu, nge-stuck gitu loh. Penasaran banget deh, mau tahu gimana cara ngerilis boringnya ya? Ini sih beda-beda ya tiap orang. Tapi kalau aku tipe yang kalau aku ngerasa bosen, aku tuh ngomong. Aku tuh tipe kayak emang orangnya agak gamblang dia sih. perih ya. Itu laki Tipe ya. orangnya gamblangan banget sih kayak aku tuh tipe orang yang kayak emang apa-apa tuh pasti ngomong. Jadi kayak kalau nggak suka ngomong, kalau apa ngomong. Jadi kalau bosen pun aku juga pernah ngomong. Jadi dulu pernah kayak ngomong lah sama yang dulu kayak aku tuh bosen loh kalau kita cuman misalnya kan karena lagi LDR ya. Aku tuh bosen loh kalau kita teleponan cuman teleponan doang. Kayak aku nggak bisa lihat muka kamu, aku nggak bisa nggak bisa ngeliat ada posisi kamu di sini sekarang, bosen. Ya tapi aku gak mau putus, aku cuma bosan oke. doang. Jadi gitu. dikomunikasiin Jadi bosannya. kayak gue bosan tapi gue gak mau putus, bukan berarti gak gimana? sayang. Nah dengan dia udah tahu kita bosan, berarti kan dia akan melakukan, berarti kita harus ganti dong rutinitasnya, bukan ganti orangnya ya gitu. bisa juga ganti orangnya. Itu kalau udah gak sayang ya.
kalau Jangan nggak didengarin sayang ya. Jadi kayak biasanya tuh kalau dia udah dengar kita bosan, kalau memang dia masih sayang sama kita juga ya, harusnya dia juga kayak oh yaudah kita ngapain lagi yang baru, kita coba hal yang baru. Mungkin kalau teleponan bukan teleponan doang, tapi misalnya nonton film bareng Oke. yang online misalnya, Oke. atau misalnya main game atau Apa apa. kamu nggak ketemu? Itu kan dulu Kan ceritanya LDR. pas Aduh. LDR. Tapi sekarang pas udah sama yang sana sih udah ketemu ya. Pokoknya kalau bosen ganti rutinitasnya, bukan ganti Oke. pacar. Oh, ganti pacar, oke. Ganti Ganti orang. pasangan Misalnya nih. kalau sudah stuck ya. Masalah zona nyaman bisa dibuat dan kayaknya Bila udah masuk di zona nyamannya dia. Kalau ada cowok DM lo bilang gak sama cowok lo? Bilang, Oh bilang? bilang. Wow. Wow. Kalau Wow. kontes gimana? Enggak. Enggak bilang. Karena itu apa ya? Lihat lagi nih sebenarnya dari pasangannya ya. Pasangannya tuh posesif kah atau pokoknya cemburuan kah atau enggak gitu. Kalau misalkan santai-santai aja ya bilang, tapi itu enggak langsung di waktu yang itu gitu. Kayak ngomong, "Oh ya, masa ada ya orang nge-DM aku gini gini." Tapi enggak nyebutin spesifik waktunya atau ngapain gitu. Tapi cowok lo pernah nanya, lihat dong sini dong gitu. Enggak ya? Pernah Itu nggak? bikin males sih kalau kayak gitu. Oh, Pernah gimana sih? ada. Ada juga. Mantan-mantan gue posesif semua, Mas. Terus kamu gimana dong? Makanya dengan kayak gitu jadi gue kayak belajar, oh ya udah nggak perlu semuanya tahu. Toh kadang ada juga kok mereka yang sembunyiin sesuatu dari kita gitu. Betul. Terus tadi si Bila kan nge-create tuh rasa zona nyaman itu. Kamu bisa nggak keluar dari zona nyaman itu? Terus kapan sih kamu harus keluar dari zona nyaman itu? Keluarnya tuh karena apa? Entah Maksudnya itu kayak- karena masalah atau dari kamunya sendiri. Karena kan kamu udah terlalu, tadi kamu bilang depending juga kan sama pasangan kamu. Nah itu gimana? Yang udah kamu create nih, kamu mau keluar dari zona itu gimana? Kalau menurut aku ya, kalau zona nyaman itu tuh kan memang kita create, tapi tetap harus ada batasan ya. Oke. Jadi kayak menurut aku ketika pasangan tuh udah melewati batas yang misalnya batas yang kita nggak suka, batas yang kita nggak nyaman, yaitu waktu yang perlu kita obrolin dulu sih. Ini tuh mau gimana sih, kok lo ngelakuin hal yang gue nggak suka misalnya, kok lo ngelakuin kesalahan yang berulang-ulang misalnya. Kalau dia tetap kayak gitu terus ya berarti itu waktunya kita keluar gak sih? Karena menurut aku ketika seseorang pasangan tuh ngelakuin kesalahan berulang-ulang kali dengan secara sadar, padahal dia tahu kita tuh nggak suka, itu tuh mungkin artinya dia tuh udah nggak ngehargain kita nggak sih? Kayak nganggep apa yang kita nggak suka tuh remeh atau kayak ya udahlah gitu. Itu menurut aku adalah suatu sinyal untuk kita kayak oke, selesai, udah nggak usah lagi. Jadi itu waktu yang harus kita pakai buat keluar deh sih dari zona bersama pasangan itu. Karena kalau kita nggak bisa nentuin batasan sendiri, itu malah kita tuh malah jadi kayak terjebak di situ. Nanti lama jadi kayak toxic gak sih? Gitu. Berarti putus. Putus. Oh, keluar dari zona nyaman berarti putus. Oh, putus. oke. Karena kalau misalnya kayak gitu terus kan berarti kan dia udah nganggap kita remeh dong, kayak oh dia tahu nih gue nggak suka kalau dia ngelakuin hal A misal, tapi dia tetap ngelakuin, soal nanti alasannya lupa lah, alasannya apalah. Kan lama juga capek ya, jadi kayak lo kok masa ngeremehin gue sih gitu. Berarti dari awal udah di set nih mas listnya apa aja gitu. Kalau misalnya keluar udah baik. Terstruktur banget ya. Terstruktur, Kayak betul. tapi memang harus gitu nggak sih, misalnya memang harus diobrolin dari awal gak sih, kayak gue nggak sukanya apa, lo nggak sukanya apa, biar sama-sama tahu ya nggak sih? Kalau Kak Grace gimana? Iya sebenarnya kalau di dalam hubungan ya itu pasti ada omongannya gitu. Ada momen dimana kita memang akan membahas ya gue nggak sukanya ini, tapi kadang ketika kita nggak ngomong itu terjadi begitu aja. Nah itu baru tuh diomongin di situ. Itu juga bisa sih. Bill, lo tipikal overthinking juga gak sih Bill? Overthinking kayak dalam hubungan gitu ya berarti ya. Overthinking sih kadang-kadang ada ya. Karena kan terstruktur banget ya, Iya. terkesan gitu. Perfeksionis. Overthinking tuh ada, Heeh. pasti ada sih. Apalagi ketika misalnya pasangan tuh ngelakuin yang suatu yang dia tahu kita tuh nggak suka, tapi dia tetap ngelakuin kan. Itu pasti ngebuat aku juga kepikiran sih. Jadi kayak kenapa ya dia kayak gini? Oh misalnya dia lupa, tapi masa lupa sih? Kayak kenapa ya kok dilupain? Oh, oke. Lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya nggak ditanyain sih. Kayak gitu. Jadi lebih ke overthinking yang ke arah situ sih. Tapi kalau overthinking yang lain sih enggak Enggak sih ya. Oke. Kayak gitu. Tapi hubungan kamu sekarang dengan zona nyaman yang ada itu udah sesuai dengan ekspektasi yang kamu mau nggak? Sebenarnya kalau untuk zona nyaman yang sekarang aku create sama pasangan aku sekarang ya, sebenarnya tuh ini udah kayak much better sih dibandingkan dulu gitu. Jadi kayak udah belajar sama yang masa lalu kita masing-masing, terus ketemu, terus ya masih saling belajar juga sih. Tapi yang aku rasa karena udah saling tahu, jadi kita sama-sama menghargai sih intinya. Karena menurut aku hubungan tuh dengan siapapun, mau sama teman atau pasangan, itu akan jadi
long last atau kayak panjang ketika kita memiliki toleransi yang tinggi nggak sih ke mereka gitu. Kita sampai sejauh mana sih kita bisa mentolerir perilaku ABC yang dilakukan kita gitu kan. Jadi menurut aku zona nyaman yang sekarang aku lakukan tuh ya udah much better lah dibandingkan dulu-dulu sama pasangan aku sih. Oke, kalau Kak Grace sendiri mungkin gimana Kak tanggapan kamu? Apa nih? Kalau misalnya udah keluar dari zona nyaman nih, kamu gimana dalam hubungan itu? Ya kalau balik lagi ya, kalau udah keluar dari zona nyaman kan ya udah putus gitu. betul. Kalau udah putus ya udah cari yang baru gitu. Tapi kalau kamu ngejalanin Bener kalau kamu ngejalanin suatu hubungan belum suatu hubungan nih sama orang baru, terus belum ada zona nyaman yang hadir atau diciptakan. Tapi udah pacaran nih ya jatuhnya. Kamu udah punya ekspektasi nggak kira-kira? Ekspektasi hubungan kamu tuh gimana? Enggak, belum. Sebenarnya kalau ekspektasi pasti pengennya ya udah gue pengennya tuh A B C tetap ada lah ya namanya ekspektasi. Cuman karena belum adanya kenyamanan dan rasa aman di dalam hubungan itu, ya udah gimana caranya aku bisa apa ya? Aku kan karena gini, kalau udah jadinya aku belum sayang-sayang banget gitu lah ya ibaratnya, tapi udah ada terjebak di hubungan gitu ya. Aku merasa bertanggung jawab juga sih karena kan ya aku udah komit sama hubungan itu, jadi mau nggak mau aku akan komunikasiin juga sih sebenarnya ke pasangan. Tapi bukan yang bilang akan sebenarnya gue tuh masih belum sayang nih sama lo. Gimana caranya ngebuat si pasangan itu tuh tahu kalau misalkan aku masih belum nyaman nih sama kamu gitu. Masih belum aman nih sama kamu gitu. Gitu sih. Oke, kalau Mas Satria gimana Mas? Gue takut banget ya kejebak sama zona nyaman tapi di sebelah pihak aja. Ceweknya nyaman karena cowoknya ngikutin rulesnya, tapi cowoknya sendiri sebenarnya nggak nyaman. Iya sih. Kalau keluar dari zona nyaman sama dengan putus, berarti menurut gue masih di zona aman. Nyaman tuh udah Zona nyaman. pasti akan panjang terus gitu. Oke. Dan ada omongan yang keluarlah dari zona nyaman gitu kan. Kalau misalnya kita udah nyaman, ngapain kita mesti keluar gitu? Kenapa nggak diperluas zona nyamannya? Itu aja sih. Nggak masuk akal aja kalau menurut gue gitu. Jadi dalam hal relationship konteksnya masih pacaran, itu masih nyari aman aja sih sebenarnya. Belum bener-bener Nyaman. pure nyaman, Berarti agak zona aman. butuh waktu Zona aman panjang ya. gitu loh. Iya, masih zona aman aja. Aman lah, setidaknya gue nggak kelihatan jomblo. Iya kan? Gak apa-apa lah jomblo. Ada loh orang-orang yang seperti itu loh gitu. Ada sih. Butuh ada. butuh banget status tuh Butuh ada. status. Apalagi kalau misalnya kongko nongkrong bareng teman-temannya udah bawa pasangannya dia enggak. Itu jadi bahan bulian kadang gitu. Iya, dan itu biasanya cowok-cowok kan Mas? Cewek juga ada yang Masa seperti itu. sih? Beneran ada. Cewek jarang Jarang aku maksudnya. Biasanya ada cowok, ada juga. Mungkin nggak banyak ya karena cowok kan ngejar cewek ya, bukan cewek ngejar cowok kan. Mostly umumnya seperti itu. Sebenarnya seru sih ya kalau kita bahasin zona nyaman tuh nggak bakal habis gitu kan. Kayak tadi balik lagi zona nyaman tuh dihadirkan atau diciptakan, kita punya masing-masing opini sendiri. Tapi nih Mas Satria juga aku pengen share kalau misalnya ada satu penelitian bilang kalau misalnya orang yang menciptakan zona nyaman itu tuh salah satu ciri insecure. Ini ada di penelitian psikologi Serius? abnormal. Ini serius beneran Setuju ada. gue, setuju. Itu menurut Setuju. menurut Masa Setuju. gimana? Setuju karena penuh dengan ketakutan. makanya dia create. Makanya di create. I see. Apa kamu takut Bila? Waduh. Jadi waduh. Karena dia bilang kan kalau nyaman tuh harus di-create gitu. Karena di dunia ini nggak ada yang pasti ya. Oke. Terus kita harus bikin satu kepastian yang Betul, jelas. Pada iya akhirnya si zona nyaman itu katanya kita tinggalin karena kita udah nggak nyaman lagi di sana gitu. Jadi zona nyamannya temporary kan. Makanya kita ciptakan itu, padahal aslinya mah kita kayak aduh takut nih nanti gini-gini. Mungkin lebih kayak gitu ketakut. ya. Aduh gue takut deh hubungan ini mau gimana ya, hubungannya nanti dia bakal gimana ya sama gue gitu kali ya. Balik Karena lagi mungkin aku terlalu- ngerasanya jadi kayak oh gue takut disakitin kayak dulu misalnya. Ya udah kita bikin kayak gini ya zona nyamannya ya. Kita bikin obrolan kayak berarti gini ya. Ada trauma, create tapi ada trauma. Jadi biar kayak lebih kayak ke mencegah ya, biar tidak terulang yang sebelum-sebelumnya Trauma. gitu. Trauma berarti zona nyaman sama dengan trauma yang tidak tersembuhkan. Kalau di create secara Kalau di sadar. create ya.
Oke, paham. Lo pernah ngerasa nggak sih pas lo ngobrol 1 jam 2 jam sama orang kok kayak ngerasa nyaman aja sih gitu. Itu kan tanpa harus lo create kan gitu. Betul. Iya. Misalkan kalau nyaman sama orangnya kan pasti kan ada tipe orang yang kita tuh nyaman aja secara flow kan. Tapi kan kalau kayak dalam hubungan yang kita jalankan setiap hari terus kita kan pasti kan akan berbarengan terus sama dia kan pasti kan mungkin ada sifat yang mungkin kita nggak suka ataupun sifat yang dia nggak suka gitu kan. Jadi itu sih create itunya sih kayak lebih ke create stylenya ya. Iya. Style komunikasi, diskusinya. tapi Oh, ya oke, I see. orangnya ya udah orangnya kayak gitu Iya, aja. iya, Kan paham, kita kan kalau suka sama orang emang harus emang suka sama orang yang udah ada kan. Kalau kita rubah jadi orang lain kan. Dan Bila kayak tipikal orang setia ya, cewek setia ya. Kelihatan sih. Kelihatan, iya, Iya, iya. kelihatan ya. Gitu. Kelihatan Kak. Kenapa kok bisa kelihatan? Iya karena deep aja dari tadi ngomongnya tuh deep aja. Pengennya yang pasti Iya, gitu. semuanya harus pas, dia udah ada tujuannya gitu loh Kak. Berarti aku enggak. Iya nggak tahu kali. Karena mantan lo banyak. Aduh, Itu doang, experience lo banyak. Jadi lo punya banyak persepsi tentang laki-laki gitu atau tentang hubungan. Gitu aja. Beda sama orang yang gue pengen ada satu hubungan goalsnya jelas. Beda. Oke. Harus langsung. Bukan berarti lo nggak setia, Grace, enggak gitu. Oke. Cuman lo masih di tahap lo mencari yang terbaik. Karena untuk membunuh kenangan-kenangan lama gitu. Jadi sekarang lagi mencari Kak. Pedes ya. Oh iya. Pedes. Pedes ya. Sagitarius pedes Kak. Gitu. Balik ke zodiak ya tetap Iya, ya. zodiak. Iya, betul. Padahal aku sama Bila tuh sama. sama Pisces. Oh, Pisces. Pisces. Oh, Tapi pemikir. karakternya beda. Kayak beda deep down- jauh tapi sih deep ya. down kita sama-sama perasa. Experience-nya pasti. beda, Grace. Experience-nya beda. Tapi tadi pas lo cerita hubungan lo dulu bener-bener total kan? Sama kayak Bila total gitu. Oh gitu. Iya kan dulu makanya lo males kan total lagi. Untuk total lagi gue pengen si orang yang itu tuh ada effort buat gue gitu. Oh iya, benar. Karena dulu gue ada effort. Ya karena ada experience ya. Ya. Itu kan ngerubah paradigma Ngerubah. kan. Betul. Oke. Panjang banget ya cuma bahas dari zona nyaman, terus muncul zona aman lagi, terus muncul lagi insecurity, muncul lagi apa? Trauma. Kayak gitu. Jadi emang banyak banget sih ya Mas ya ini. Kenapa gue angkat zona nyaman perempuan? Karena itu bener-bener absurd menurut gue sebagai laki-laki ya. Dan laki-laki lain di luar sana mostly Sebenarnya gitu. kalau di deskripsiin pun juga kita bingung sih, Mas. Bingung, bener. Nyamannya tuh gimana? Ya udah kalau tadi yang aku bilang tadi ya, nyaman tuh ya udah karena terbiasa. Oke. Itu flow-nya aja kita sama orang itu ya udah. Betul. Jadi kayak gue lebih setuju tentang gimana caranya create relationship style yang lo mau, Iya, yang kalian tadi berdua mungkin mau, bilang itu. tanpa harus pakai kata-kata zona nyaman, itu, karena itu absurd banget sih. Betul, yang betul, perempuan sendiri, laki-laki sendiri nggak ngerti tentang itu. Karena cuma bisa dirasain, nggak bisa diteoriin gitu. Iya, Mas. benar. Betul. Oke, seru banget ya. Kayak kita udah bahas panjang banget dari opininya Kak Grace, dari Bila juga udah cerita tentang gimana cara nge-create styles relationship. Ternyata tadi bukan zona nyaman tapi nge-create Yes. stylesnya ya Mas. Terus juga tadi udah kita dengar opini dari Mas Satria juga, dan memang banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini, kayak dari dihadirkan atau diciptakan zona nyaman, ataupun sebenarnya kita tuh bukan terjebak di zona nyaman tapi kita terjebak di zona aman. Iya, Gitu benar. ya Mas ya. Oke deh. Thank you banget untuk pembahasan hari ini, seru banget. Pokoknya banyak yang bisa kita dapatkan ya. Balik lagi, kita sebagai perempuan sendiri nggak bisa ngedefinisikan apa itu zona nyaman. Jadi ya cuman perempuan yang bisa ngerasain ya. Dan laki-laki yang bisa ngerasain. laki-laki yang Jangan bisa lupain laki-laki, Oh, Say. iya, Karena kalau dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Yes, zona nyamannya laki-laki kan logis. Oke, siap. Zona nyamannya perempuan kan feeling. Feeling, emotional. Itu beda banget. Oke, siap. Thank you Mas Satria, Oke, thank Bila, you, Kak Grace Angel. juga untuk hari ini. Terima kasih. Oh, bye.